Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, saya mendoakan ya buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, saya tetap doakan semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya. Yang paling penting itu semoga kita semua tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat teman-teman semuanya saat ini yang sedang berjuang untuk lunasin utang, saya tetap kasih support, kasih semangat. Ayo tetap semangat, tetap yakin sama Allah bahwa Allah itu maha kuasa. Saya selalu katakan Allah itu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Allah itu segalanya. Yang membuat kadang-kadang kita berat itu karena kita nggak ngelibatin Allah. Nah, di video kali ini saya nanti akan kasih tahu ya, share ya cara saya bagaimana kita melunasin hutang itu dengan caranya Allah. Nanti saya akan paparkan ya di video ini, tonton video ini sampai akhir ya. Bila perlu dicatat boleh. Dan ini saya lakukan dulu bahkan hingga sekarang. Dan ini bukan hanya khusus masalah hutang, tapi di semua hajat, keinginan itu bisa kita pakai. Itu teman-teman semuanya. Nah, jangan lupa bersyukur ya. Jangan lupa bersyukur di kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, tetap bersyukur. Jangan lupa juga sambil nonton video ini, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar ya. Apapun yang menjadi hajat Anda, keinginan Anda, tuliskan di kolom komentar. Alhamdulillah ya Allah, hutangku lunas. Alhamdulillah ya Allah, aku kaya. Pokoknya apa yang menjadi doa Anda, keinginan Anda, hajat Anda, tuliskan di video di kolom komentar ya. Baik teman-teman semuanya. Kali ini saya ingin share ya buat teman-teman semuanya cara saya. Bagaimana cara saya menyelesaikan hutang dengan caranya Allah. Nah, boleh kalau mau dicatat. Ini cara saya. Yang ini juga banyak dipakai oleh orang-orang, bahkan teman-teman saya juga gitu. Kemudian juga saya juga belajar dari guru-guru, dari kiai, dari banyak hal saya belajar. Semoga ini bermanfaat dan insya Allah kalau ini diamalkan secara istiqomah, secara rutin, saya yakin satu persatu insya Allah hutang Anda pasti lunas. Kita langsung aja ya. Yang pertama teman-teman semuanya, ini catat, boleh kamu dicatat. Kalau kita ingin hutang kita itu lunas dengan caranya Allah, satu, taubat. Ini paling penting teman-teman semuanya. Mulai hari ini niatkan Anda bertobat sama Allah. Sebanyak apapun dosa Anda sebanyak apapun aib Anda, sebusuk apapun kelakuan Anda dulu, yuk mumpung dikasih Allah masih hidup, ya bertobat sama Allah. Minta ampun sama Allah. Kita niatkan dalam hati bahwa kita benar-benar ingin bertobat. Ingat teman-teman semuanya ya, yang menyebabkan hidup kita susah, rezeki kita itu sulit, itu salah satu sebabnya adalah karena dosa kita. Karena dosa kita teman-teman semuanya, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ya, maksudnya itu begini, ibadah kita ini juga harus kita perhatikan. Bagaimana sholat kita selama ini, kemudian baca Quran kita, pokoknya hubungan kita ke Allah itu benar-benar kita prioritaskan. Yang paling utama itu dulu. Kita rubah diri kita perbaikin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka taubat. Niatkan dalam hati, ya Allah, mulai hari ini aku ingin bertobat, memperbaiki diriku karena aku yakin ya Allah semua ini karena dosa dan kesalahanku. Itu yang pertama, taubat. Yang kedua, Anda harus punya keyakinan yang kuat bahwa Anda itu bisa berubah. Harus punya keyakinan yang kuat teman-teman semua. Jadi kalau Anda berfokusnya pada amalan, kemudian tapi Anda tidak menyemangati diri Anda bahwa Anda nggak yakin bahwa Anda bisa berubah, ini akan kalah. Jadi Anda harus punya semangat, punya motivasi yang kuat. Insya Allah saya harus berubah. Aku harus berubah. Aku harus bisa melewati ini semua. Kenapa teman-teman semuanya ya? Allah itu sesuai dengan prasangka hamba kita. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa berubah, hutang kita lunas, masalah kita bisa selesai, pasti selesai. Karena Allah ngikutin apa yang menjadi prasangka kita. Kalau kita prasangkanya hutangku gak bisa lunas, dari mana jalannya ya, aku gak kerja, penghasilanku sekian, hutangku banyak. Kalau Anda berpikir begitu, maka itu yang terjadi. Jadi itu rubah. Anda gak usah pikirkan status sosial Anda seperti apa, kerja Anda seperti apa. Walaupun Anda saat ini sebagai ibu rumah tangga dan Anda gak punya pekerjaan, itu kesampingkan dulu. Yang penting Anda punya motivasi yang kuat bahwa Anda bisa berubah, hutang Anda bisa lunas. Nah, buktinya ini teman-teman semuanya. Lihat deh, Allah itu bisa ciptakan langit tanpa tiang. Allah itu bisa merubah malam jadi siang, siang jadi malam. Apalagi cuma merubah hidup kita, apalagi cuma utang kita. Bisa teman-teman. Yang penting Anda punya keyakinan yang kuat bahwa insya Allah pasti berubah. Dan kita tahu bahwa Allah itu nggak merubah nasib satu kaum. Jika kaum itu nggak mau merubah diri sendiri, artinya apa? Allah itu nggak mau merubah diri kita, nasib kita, kehidupan kita, kalau kita nggak berniat untuk merubah diri kita sendiri. Jadi harus berubah, nggak ada lain teman-teman semuanya.
Itu. Kemudian selanjutnya jaga sholat. Ini juga paling penting, jaga sholat. Sholat 5 waktu ini saya nggak jabarkan ya tentang dalil-dalil tentang sholat. Pasti udah tau lah bahwa sholat itu wajib hukumnya, apapun alasannya. Lagi kondisi sakit nggak ada alasan kita harus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib. Nah, di perkara sholat ini benar-benar perhatikan juga waktunya. Perhatikan benar-benar, kecuali kalau memang darurat ya karena pekerjaan, mungkin di perjalanan boleh. Kalau memang kita lagi waktu luang, usahakan di awal waktu. Bagi laki-laki berjamaah di masjid, kalau bagi perempuan ya monggo di rumah. Usahakan di awal waktu. Kemudian lengkapi juga qobliyah ba'diyahnya. Kalau Anda saat ini yang belum paham tentang sholat qobliyah ba'diyah itu seperti apa, cari. Pokoknya mulai hari itu niat Anda belajar untuk mendalamin ilmu agama. Ilmu agama Anda cari di Google tuh, cara sholat qobliyah ba'diyah, catat. Harus dipelajari teman-teman semuanya. Jadi jaga sholat, termasuk sholat qobliyah ba'diyah itu harus dikerjakan. Kalau memang mau benar-benar ditolong sama Allah, maka kita pun perbaikin hubungan kita sama Allah. Caranya begitu. Sholat dijaga, hidupkan sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya. Kemudian selanjutnya, usahakan mulai hari ini Anda kerjakan sholat sunat duha. Duha, kerjakan sholat duha teman-teman semuanya. Nah, duha itu ada di awal pagi, di pertengahan, kemudian di akhir. Nanti pelajari juga, kalau saya jelaskan pastinya panjang waktu kan. Anda pelajari juga di Google, cari cara sholat duha dan doanya, bagaimana, pelajarin. Salah satu manfaat sholat duha itu insya Allah mempermudah rezeki, memperlancar rezeki. Banyak manfaat yang kita dapatkan kalau kita turutin istiqomah menjalankan sholat duha. Pokoknya penjelasannya panjang, saya singkat aja ya, karena ini banyak nanti urainya. Anda catat, yang pertama taubat, yang kedua Anda punya keyakinan yang kuat, harus benar-benar yakin bahwa Anda bisa berubah, harus benar-benar yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, bisa menyelesaikan masalah apapun yang Anda hadapi, termasuk hutang. Kemudian yang ketiga, jaga sholat. Sholat ini benar-benar dijaga teman-teman semuanya, subuh, zuhur sampai dengan isya, qobliyah ba'diyahnya kerjakan. Kemudian selanjutnya sholat duha. Mulai hari ini ayo pelan-pelan rutinkan sholat duha. 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau saya dulu mengawalinya dari 4 rakaat dulu ya, 4 rakaat kemudian doa. Kemudian selanjutnya perbanyak istighfar. Istighfar banyak teman-teman semua. Banyakin istighfar. Minta ampun sama Allah. Nah, untuk istighfar ini Anda bisa kerjakan selesai sholat 5 waktu 100 kali istighfar. Selesai sholat 5 waktu, selesai doa, Anda jangan langsung pergi minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 100 kali. Jadi di 5 waktu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai sholat itu, mau selesai sholat wajib atau selesai sholat ba'diyahnya, Anda istighfar. Minta ampun sama Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah 100 kali. Itu yang pertama. Yang kedua, malam hari Anda selesai sholat taubat, usahakan sholat taubat. Usahakan kerjakan sholat taubat. Sholat taubat itu kalau saya ngerjakannya habis maghrib. Anda boleh ngerjakannya di habis maghrib, habis isya, atau tengah malam digandingkan dengan tahajud boleh. Yang penting enaknya Anda kerjakan sholat taubat. Sering-seringlah sholat taubat. Bila perlu tiap hari sholat taubat. Selesai sholat taubat, amalkan istighfar 1000 kali. 1000 kali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Terus beristighfar sama Allah. Itu amalannya ya, itu istighfar. Kemudian perbanyak sholawat. Nah, sholawat ini nggak perlu lagi saya jelaskan. Ini Masya Allah luar biasa sholawat ini. Saya tuh benar-benar dengan sholawat ini, Masya Allah gitu. Ya, pokoknya banyakin sholawat deh. Sholawat ini banyak. Anda nyamannya ngamalin yang mana? Mau sholawat Jibril, mau sholawat munjiat, dan boleh. Anda boleh pelajarin di YouTube. Anda boleh lihat mana yang Anda yang penting banyakin sholawat. Mau sholawat Jibril, sholawat munjiat, kerjakan. Kalau saya saya kerjakan sholawat itu 2. Berkali saya sampaikan, sholawat yang saya amalkan 2. Sholawat Jibril dan sholawat Sajaratul Nukut. Yang biasa dikenal orang sholawat Sajaratul Nukut ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saya kerjakan setelah sholat hajat 1000 kali. Sholawat Jibril saya kerjakan ketika saya kegiatan di luar, lagi bekerja, pokoknya lagi aktivitas di luar selain dari di rumah ya. Saya ngerjakan ngamalin sholawat Jibril itu. Kadang saya hitung, kadang enggak. Kadang saya target kalau lagi saya nggak sibuk itu saya bawa tasbih digital, kalau enggak ya sudah enggak. Saya yang penting dalam hati tetap bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu saya lakukan. Nah itu. Kemudian sholat tahajud. Banyakin sholat tahajud teman-teman semuanya.
Sholat tahajud itu nanti Anda pelajarin lah. Kalau lagi-lagi kok saya jelaskan pastinya panjang. Dan banyak kok guru-guru kita yang menjelaskan tentang manfaat sholat tahajud. Itu terutama coba deh searching nanti sholat tahajud Ustadz Adi Hidayat, itu manfaatnya beliau jelaskan semuanya. Nggak ada alasan kita untuk bermalas-malasan lagi, harus berjuang. Salah satu cara usaha yang kita lakukan adalah sholat tahajud. Kerjakan sholat tahajud malam hari. Kalau cara saya ngerjakan sholat tahajud itu 1 jam atau setengah jam sebelum sholat subuh. Yang kebanyakan itu saya 1 jam sebelum sholat subuh itu bangun, ya 8 rakaat tambah 3 rakaat witir. Setelah itu saya banyak istighfar, minta ampun sama Allah. Udah saya beristighfar aja, merenung, introspeksi diri, itu yang saya lakukan sampai masuk waktu subuh. Anda kalau mengisi selesai sholat tahajud, selesai witir itu mau baca Quran, mau baca sholawat boleh mau. Kalau cara saya begitu, saya minta ampun sama Allah, istighfar. Kalaupun ada lagi waktu sela-sela, kita sempatlah untuk baca Quran. Saya baca Quran itu habis subuh, baca Al-Waqi'ah, kadang saya gandeng langsung surah Yasin, Ar-Rahman. Kalau enggak ya saya Al-Waqi'ah aja, baca Qurannya itu 1 lembar, 2 lembar itu saya kerjakan itu teman-teman. Nah, kalau semua itu sudah kita lakukan, serahkan sama Allah. Aktivitas lakukan seperti Anda biasanya. Waktunya bekerja, waktunya sholat. Perkara hasil, perkara nanti bagaimana jalannya, biarkan Allah yang menentukan. Itu bukan wilayah kita lagi. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Itu sudah bukan ranah kita lagi. Tugas kita hanya berikhtiar berdoa. Ada yang bertanya itu, terus gimana Pak Ustadz? Ditagih terus, uangnya nggak ada, orangnya nggak mendesak terus. Ya Anda harus menghadapi itu, nggak ada cara lain. Kalaupun Anda nggak berani menghadapi, misalnya Anda bersembunyi gitu ya, bukan menghindari, tapi karena situasi itu kan kadang-kadang nggak sepenuhnya kita berani, kadang takut kan. Ini maklum, saya juga dulu begitu kok. Ya nggak apa-apa. Tapi yang penting punya niat, tekad yang kuat untuk mengamalkan yang saya sampaikan tadi. Biarlah Allah yang menentukan semuanya. Yang penting kita tetap bergerak, tetap berikhtiar, nggak putus asa. Karena teman-teman semuanya, kalau kita memang sudah posisi terpuruk, kalau kita mau minta kemana lagi kalau kecuali ke Allah? Nggak ada teman-teman semuanya. Anda mau maksa kemana pun nggak bisa. Satu-satunya jalan terbaik itu ya kembali ke Allah. Dan memang tujuannya, kenapa Allah itu, salah satu tujuannya kenapa Allah itu kasih masalah buat hidup kita sulit, itu supaya kita sadar, supaya kita tuh kembali sama Allah, supaya kita itu sujud sama Allah, beribadah sama Allah. Dan sebenarnya pada hakikatnya Allah itu ingin ya kebaikan, ingin menyelamatkan kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat. Itulah kadang-kadang cara Allah itu ya, banyak cara Allah itu untuk membuat seseorang itu sadar. Bisa jadi salah satunya Anda dibuat banyak hutang supaya Anda sadar, supaya kita ini sadar bahwa kita ini manusia lemah, kita ini punya kewajiban di dunia ini, bersujud sama Allah. Dan Allah itu menciptakan kita itu bukan untuk main-main. Tujuan kita di dunia ini hidup tuh bukan suka-suka kita untuk beribadah sama Allah. Nah, selama ini yang mungkin kita ibadahnya nggak beres, kalau suka-suka, bisa jadi kita disentil tuh sama Allah supaya kita kembali sama Allah. Dan ingat teman-teman semuanya ya, tugas kita hanya meyakinin. Nah, Anda boleh percaya, boleh enggak yang saya sampaikan ini, mau diamalkan monggo, nggak diamalkan juga apa-apa. Tapi itulah yang saya lakukan. Bahkan sampai sekarang, saya riado dari tahun 2012. Sampai sekarang itu tetap saya lakukan. Apa yang saya rasakan? Alhamdulillah banyak kemudahan yang saya rasakan. Keajaiban-keajaiban tuh Masya Allah banyaklah. Di luar dari logika saya semuanya tuh keajaiban-keajaiban terjadi. Nah, Anda harus yakin. Pokoknya nggak ada alasan lain kecuali ke Allah. Kecuali ke Allah. Itulah amalan yang saya kerjakan. Sederhana, apalagi kalau yang sudah ikut kelas online ini ya, wah ini lebih sederhana, lebih tertata lagi. Tapi intinya itu yang saya sampaikan. Kalau untuk lebih detailnya lagi, monggo ikut kelas online. Itu teman-teman semuanya. Ya, ini cara saya ya. Monggo kalau mau dipakai, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu cara saya, sederhana, yang penting istiqomah, yakin sama Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.